Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, tafsir yang menurut saya baik untuk kita baca. Maka kita baca bagaimana komentar Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ya, tentang kegundahan Rasulullah bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan oleh umatnya. Beliau menambahkan bahwa ayat ini senada dengan ayat ke-26 surat Fussilat. Alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, ya. Dalam surah Fussilat. Coba. Jadi ini perilaku surat Fussilat, perilaku orang-orang kafir, ya. Surat Fussilat surat keberapa? Surat ke-41. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kau dengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka, ya. Jadi dia sebelum menafsirkan berdasarkan keterangan-keterangan yang beliau dapatkan, beliau menafsirkan terlebih dahulu Quran bil Quran, ayat bil ayat. Jadi satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, termasuk ini. Nah, tadi kan kegundahan Rasulullah bahwa Al-Quran itu diabaikan oleh kaumnya, nah, tidak diacuhkan. Nah, bentuk ketidakacuhan kaumnya yang menjadikan Rasulullah kalau itu adalah perilaku orang-orang kafir ini. Alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Quran. Walghaw fihi, dan buatlah pembicaraan-pembicaraan yang bisa mengalihkan orang, ya, la'allakum taghlibun, ya, agar kamu bisa mengalahkan mereka. Jadi bentuk Al-Quran, bentuk orang, masyarakat yang tidak mengindahkan Al-Quran itu adalah menjadikan, ya, tandingan-tandingan atau membuat hiruk pikuk, disebut apa hiruk pikuk, membuat suasana itu menjadi orang-orang Muslim itu tidak mendengarkan Quran, ya. Ketika ada pengajian, ya, kemudian dibuatlah kekacauan, dibuatlah ketika ada orang mereka tidak mendengarkan, dibuat kekacauan, bentuknya macam-macam. Nanti ada di belakang. Jadi kalau zaman dulu dibuat bentuknya adalah dengan membuat syair-syair tandingan, ya, membuat orkestra. Nah,
atau membuat apa kalau mungkin bahasa kita sekarang, kalau ada pengajian, nah, sebelahnya ada dangdutan, ya mungkin begitu kira-kira, ya. Jadi dibuat suasananya kacau yang orang-orang Muslim itu, orang-orang mukmin itu tidak mendengarkan Quran. Waqala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kemudian kamu mendengarkan Al-Quran dan buat fihi, ya. Jadi bentuk pertama ada subordinasi istilahnya, ya. Ada subordinasi dari orang-orang yang tidak suka terhadap Al-Quran itu dengan mengatakan jangan dengarkan Quran. Mengatakan begitu. Ya, ini Al-Quran yang berbeda. Buat kekacauan. Walghaw fihi. Buat kekacauan di dalamnya, terhadapnya. Ya. Jadi, mungkin apa contoh sekarang yang kita lihat, ya. Dianggaplah Al-Quran ini usang lah. Sudah tidak mengikuti perkembangan zaman, ya. Itu Quran kan untuk 14 abad yang lampau, 15 abad yang lampau. Masa masih dipakai sekarang? Ya, kira-kira seperti itu, ya. Kita ini kan masyarakat yang plural. Mengapa kita hanya mengandalkan Quran? Nah, begitu. Macam-macam yang dilontarkan orang terhadap Al-Quran. Artinya supaya kita tidak mendengarkan Quran. Namun kalau kita memang terjebak dengan itu, ya, dan sampai kita mengabaikan Quran, itu yang menarik itu pengabaran Allah dalam terakhir penggalan ayat itu, la'allakum taglibun, agar kalian bisa mengalahkan kaum mukminin, ya. La'allakum taglibun. Ini, ya. Agar kalian bisa mengalahkan mereka, kaum mukminin. Jadi, kekalahan kalau kaum muslimin itu pangkalnya, ya, pangkalnya itu dimulai dengan mengabaikan Al-Quran, tidak mendengarkan Quran, ya. Malu kalau baca Quran, ya. Kita menjadi malu kalau membaca Quran, ya. Dan dibuatlah kegaduhan-kegaduhan tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kemudian dibuat macam-macam, ya. Dibuat kegaduhan di dalamnya. Ya. Maksudnya Quran itu nggak begini, ya. Nah, maksudnya Al-Quran nggak begini itu menurut siapa, ya? Kalau itu dilakukan orang kafir, ya memang begitulah orang kafir itu dalam interaksinya kepada kita. Mereka senantiasa melakukan tadi istilah saya subordinasi, melakukan infiltrasi, melakukan apa istilah sekarang, test the water, melakukan uji coba keimanan kita. Kalau orang Islam tidak tidak ada reaksinya ketika Al-Quran itu dibuat kekacauan, al-ghaw, ya, maka mereka akan semakin melecehkan Quran. Ya. Jadi terjemahnya memang gitu, berkata orang-orang kafir, orang-orang yang kafir itu memang banyak levelnya. Ya. Memang ada kafir yang tidak memerangi kita, yang itu kita berinteraksi dengan mereka ya biasa aja sebagai sesama umat manusia. Ada kafir yang menyerang kita. Ada orang kafir yang
memang sengaja melecehkan kaum muslimin, ya. La tasma'u li hadzal Qur'an. Ojo rungokno Al-Qur'an kui, gitu ya bahasa Jawanya. Jangan mendengarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita tidak mendengarkan Al-Qur'an dalam makna sejatinya, tidak hanya mendengarkan, kita tidak mendengarkan Qur'an secara fisik, ya, tetapi kita tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai bahan kehidupan kita, bahan ajar kita dalam mengarungi kehidupan ini, ya, maka yang terjadi adalah kita mengalami kemunduran. Allah berbicara itu bahwa orang kafir, Allah mengingatkan kita bahwa orang kafir itu yang memang tugasnya melakukan infiltrasi, melakukan subordinasi terhadap masyarakat kaum muslimin supaya mereka mengarahkan kita, la'allakum taglibun. Silakan dibaca di terjemahannya itu, di tafsirnya itu. Maka kata Ibnu Katsir, langkah pertama itu termasuk di dalam mengacuh, tidak mengindahkan Quran itu adalah membuat kekacauan, tidak mendengarkan Al-Quran. Ini perkataan Ibnu Katsir. Wa kanu idza tuliya alaihimul Qur'anu aksaru al-laghata wal kalama fi ghairihi. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, ya, kepada masyarakat kita bacakan Al-Quran, kepada diri kita, ya, kebanyakan mereka aksarul laghata wal kalama fi ghairihi. Mereka melakukan hiruk pikuk dan banyak berbicara tentang hal lainnya. Secara letterlek, kalau dibacakan Quran, orang-orang yang tidak mengacuhkan Al-Quran itu membuat kekacauan dan banyak bicara. Makanya di dalam ayat yang lain, kita diperintahkan untuk diam mendengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Di dalam ayat lain begitu. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, kita diam dan mendengarkan. Bukan ketika Al-Quran dibacakan, kita bicara yang lainnya. Hatta la yasma'uhu. Enggak, orang-orang tidak dapat mendengarkannya. Jadi ketika ini perkataan Ibnu Katsir. Fahada min hujranihi. Yang demikian itu termasuk tidak mengacuhkan Quran. Tadi kan ayatnya sebelumnya, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak diindahkan, tidak diacuhkan. Ya. Bentuk ketidakacuhan terhadap Quran yang pertama, kita membuat tidak mendengarkan Al-Quran, membuat pembicaraan-pembicaraan sebagai tandingan-tandingan bacaan-bacaan Quran. Itu yang pertama kata Ibnu Katsir. Berikutnya, wa tarku ilmihi wa hifzihi aidan min hujranihi. Meninggalkan kita mengilmuinya, kemudian menghafalnya, dan sebagainya, termasuk bagian dari ketidakacuhan kepada Al-Quran. Ya. Tidak mengambil ilmu padanya, tidak berusaha menghafalnya. Ya. Bagaimana kita bisa mengilmuinya? Maka tentunya kita harus dekat dengan Al-Quran, kita baca, ya, kita membacanya, kita mentadaburinya, kita mengilmuinya, ya, supaya kita tidak digolongkan sebagai min hujrani, bagian dari orang-orang yang menjadikan, mengabaikan Al-Quran.
wa tarku fadni wahid. Yang berikutnya adalah wa tarkul imani bi wa tasdiqi min hujrani. Tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan tidak membenarkannya, termasuk sikap ketidakacuan kepada Al-Qur'an. Ini tafsir Ibnu Katsir. Wa tarku tadabburihi wa tafhumihi min hujranihi. Termasuk juga tidak mengindahkan Al-Quran itu wa tarku tudabbiru, meninggalkan merenunginya. Tarku itu meninggalkan, ya. Meninggalkan dengan tidak merenungan makna, arti dan tafsirnya. Tadabbur itu lebih dari sekedar membaca, tapi dia ada interaksi yang dalam antara kita dengan Al-Quran. Wa tafhumihi, dan memahami namanya. Ini bagian dari min hujrani. Ya. Saya ada kawan non muslim, dosen kelautan juga, tapi keluar dari ngajar, namanya Pak Vincentius Rumawas. Mungkin ada yang pernah mendengar Pak Vincentius Rumawas. Dulu S3 di Norway, kemudian nggak pulang dan mundur sebagai dosen teknik kelautan. Selisih setahun, tapi sering kuliah bareng. Beliau di atas saya 1 tahun. Asalnya Manado, non-muslim. Dia berkata begini, karena dekat ya, dengan dekat jadi ngobrol tentang keagamaan itu biasa, ya. Itu obrolannya ini yang menurut saya menyentuh, ya. Dia bilang waktu itu masih sama-sama kuliah, ya, ngerti bahwa saya banyak saya muslim, banyak sering berkecimpung di masjid gitu kan. Dia bilang, ya kamu bisa bahasa Arab gitu kan. Kalau bahasa Arab dalam untuk berbicara nggak bisa, tetapi kalau Al-Quran sedikit-sedikit saya tahu. Saya bilang gitu. Bagaimana kalian bisa tahu bahasa, memahami makna Al-Quran, sementara kalian tuh nggak bisa bahasa Arab katanya. Itu yang menurut saya tersentuh, ya. Bagaimana kalian bisa memahami pesan Al-Quran sementara kalian tuh nggak ngerti bahasa Arab? Apa yang kalian baca? Itu teman sendiri. Ya. Jadi ini kan semacam kritik. Nah, saya pun nggak marah, memang begitu keadaannya kan, kita kan keadaan kaum muslimin saat ini. Kalau kita membaca Quran, itu seperti kita membaca surat kabar, majalah, ya. Apa yang kita ingin dapatkan? Mendapatkan informasi kan? Begitu Al-Quran, ya. Seperti kita membaca surat kabar, newsletter, ya, majalah, berita-berita, ya. Kita ingin mendapatkan informasi yang ada di dalamnya. Pun demikian ketika kita membaca Quran, itu kita ingin mendapatkan pesan apa yang di dalamnya. Maka itulah maknanya tadabbur. Kata Ibnu Katsir, kalau kita tidak hendak mentadabburinya, memahaminya, termasuk di dalam tidak mengacuhkan Al-Quran. Mari kita sembari membaca tilawah itu membaca Quran. Tadabbur itu merenungkan maknanya. Sekarang sudah enak kita. Ada Quran yang terjemahan perkata, ya. Mengenakkan kita. Ada kemudian terjemahan lengkapnya. Kadang kalau kita nggak ngerti kaidah bahasa Arab, terjemahan perkata nyambungnya nggak pas, maka
Al-Quran itu ada terjemahan perkata, kemudian di sampingnya itu ada terjemahan komplitnya kan, bagus gitu. Nah, kalau bisa kita usahakan itu membaca. Selain tilawah, mungkin kalau Ramadan kita tilawah 1 juz sehari, 2 juz sehari, ya. Kita tambahilah 1 hari itu membaca 1 lembar, tapi dengan maknanya. Nah, dengan maknanya itu akan lebih terjadi internalisasi Al-Quran terhadap diri kita. Kemudian kalau perlu kita catat pesan-pesan pentingnya. Ya. Begitu. Saya pernah menawarkan testing kepada kalian ya. Mungkin awal semester itu tentang one week one juz, 1 hari 1 minggu 1 juz. Ya. Setelah sekian saya memang tes apakah memang serius anak-anak ini ya. Dengan gerakan one week one juz, 1 pekan 1 juz saja ya. Tapi nggak berlangsung ya, kita hentikan dulu. Nanti kita buat yang berminat-minat saja. Prinsipnya dakwah ini kan tidak memaksa ya. Dakwah ini adalah mengingatkan. Bagi yang berkenan silahkan, bagi nggak berkenan ya tidak mengapa. Menjadi indah kita menunaikan tugas penyambung penerus kegiatan Rasulullah SAW untuk mengajak kepada Al-Quran. Itu memang menjadi indah kalau kita tidak ada tidak terbebani dengan sedikitnya yang menyambut seruan kita. Watarku burihi watafhumihi, tidak mentadaburinya dan tidak mencoba memahami maknanya. Berikutnya kata beliau, kata Ibnu Katsir, watarkul amali bihi wamtisali awamirihi wastinabi zawajirihi min hujrani. Dengan tidak mengamalkannya, ya, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, serta tidak meninggalkan larangan-larangannya, itu juga bagian dari min hujrani, bagian dari yang tidak mengandahkan Al-Quran, tidak mengacuhkan Al-Quran, ya. Termasuk min hujrani. Bagaimana kita tidak mengamalkannya, padahal kita tidak pernah mentadaburinya, kita tidak pernah mencoba memahaminya, bahkan kita jarang membacanya. Al-Quran kita baca sesempat kita, ya, tidak kita kasih waktu tersendiri kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah ada tanya jawab ya? Nah, saya simpulkan saudara-saudara sekalian. Ya. Apa yang disebut dengan mahjuran tadi berdasarkan keterangan-keterangan dari yang saya ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, di antara mahjuran tadi tentu tidak mendengarkannya, bahkan membuat kegaduhan di dalamnya, membuat istilah-istilah baru selain yang ada di dalam Al-Quran yang sudah muktabar, sudah jelas, sudah diterjemahkan oleh para ulama, sehingga kita tinggal mempelajarinya, menerapkan dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk di dalam mahjuran, tidak mengacuhkan adalah tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak menghafalkannya, tidak mengimaninya, dan tidak mentadaburinya. Nah, tidak menjalankan perintahnya, tidak meninggalkan larangan-larangannya. Bahkan berpaling menuju yang lain. Bahkan kita lebih suka ucapan-ucapan
Ya. Syair-syair boleh kita bersair, ya. Kita lebih suka mendengarkan yang lainnya. Yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Begitu sebagai pengantar, kalau untuk ada diskusi di antara kita, bahwa sebagai sarana untuk supaya tidak terjadi distancing Al-Quran dengan kita, ya, maka tentunya kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Terlebih dalam suasana Ramadan ini. Ya, dalam suasana Ramadan. Kita persingkat frekuensi kita untuk dekat dengan Quran. Melalui tilawah, kemudian apa ini? Mentadaburinya, memahaminya, dan kita berusaha mengamalkannya. Jadi kalau disingkat materi kita, yang pertama tentu tilawah padanya, yang kemudian memahaminya, mentadaburinya, memahaminya, selanjutnya yang ketiga mengamalkannya, yang keempat adalah mendakwahkannya, mengajak orang lain kepada Al-Quran. Al-Miswaf itu barangkali untuk pertemuan kita pagi hari ini. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, ya kita diskusi bersama, ya. Saya rasa masih ada waktu tadi ya, apalagi ini akhir pekan ya. Tugas-tugas sudah selesai dilaksanakannya. Nah, ada tugas kuliah segera dilaksanakan, diselesaikan. Ya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Ya. Siapa ini? Muhammad Anugrah. Namanya siapa? Wali Amanah. Waliardi, Pak. Waliardi, Masya Allah. Ya, silakan. Kalau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian kajiannya. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu sesi tanya jawab pada teman-teman peserta kuliah subuh pada pagi hari ini. Yang ingin bertanya dipersilakan. Yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, terus open mic. Bagi yang tidak bisa on mic, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oh ini Pak, sudah ada satu pertanyaan Pak. Dari Mbak Bella Rosa Aliani. Izin bertanya, manakah yang lebih utama Pak, membaca Al-Quran dengan tadabbur sekaligus dengan pemahamannya, atau membaca Al-Quran sampai hatam namun tanpa tadabbur? Terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaan Langsung pertama dijawab. dari Mbak. Iya boleh Pak. Ya. Alhamdulillah. Bella, ya. Kelihatannya semester lalu kuliah dengan saya nih Bella ya. Masih di Denpasar. Baik, ada pertanyaan mana? Nah, yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan tadabbur sekaligus atau membaca sampai khatam namun tanpa tadabbur. Jadi menurut saya ada sisipkan waktu lah. Sisipkan waktu supaya kita tidak termasuk digolongkan orang-orang yang tidak mengindahkan Al-Quran, tidak mengambil perhatian terhadap Al-Quran. Kita kasih waktu khusus kita itu berinteraksi dengan Quran, dengan tadabbur padanya. Ya. Kita kasih waktu khusus, ya, misalnya waktu khusus paling enak itu tadabbur Quran paling enak itu di pagi hari. Ya. Di pagi hari itu kita masih fresh, ya, belum dijejali dengan pikiran-pikiran, maka yang pertama yang kita tanamkan dalam hati, pikiran, dan sanubari kita ini tentang pesan-pesan Al-Quran. Maka ini penting bagi kita, ya. Ini penting, misalnya kalau kita usahakan bisa bangun qiyamul lail, ya,
mungkin jam 3, setengah 4, sholat malam, kita baca 1-2 lembar sambil memahami maknanya. Itu lebih berkesan, ya, berkesan pada jiwa kita, pada jiwa kita. Meskipun membaca saja itu berpahala dan ada kesan di dalam diri kita, ya, ada kesan di dalam diri kita, ya. Nanti setelah maghrib membaca biasa, gitu. Jadi dibagilah waktu kita ini. Ada yang membaca kita mungkin habis antara maghrib isya itu kita baca, ya, tanpa mentadaburinya. Jadi itu namanya tilawah atau apa, ya, tilawah membaca. Itu ya antara maghrib sampai isya kurang lebih 30 menit, 45 menit itu bisa saja juz kalau biasa, ya. Mungkin kalau sudah bacanya lancar mungkin lebih cepat, 25 menit 1 juz ini, ya. Waliardi mungkin bacanya lebih cepat, ya, bacaannya 35 20 menit bisa jadi, ya. Saya mencoba, saya percepat itu bisa 20 menit 1 juz. Tapi kalau agak tenang supaya ada internalisasi dalam jiwa kita, itu 30 menit 45 menit cukup antara maghrib sampai isya. Itu kalau kita targetkan 1 juz, apalagi setengah juz itu kan mudah. Nanti setelah subuh atau sebelum subuh kita kasih waktu untuk sambil tadabbur 1 lembar saja sambil membaca maknanya. Insya Allah 1 tahun selesai kalau kita. Mungkin paling lama 2 tahun. Kalau Al-Quran yang sekarang itu yang sudah hampir standar, hampir sama, ya, itu kan sekitar 600 halaman, ya kan? 600 halaman. Coba saya lihat. Ada Al-Quran saya pegang ini sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 604 halaman. Ya. 604 halaman. Kalau kita baca sehari 1 halaman, ya 2 tahun selesai saya rasa, ya. Sebelum Anda masuki tugas akhir selesai. Ini rata-rata semester berapa ini? Ya, selesai lah 2 tahun. Satu hari 1 halaman. Dalam sebelum subuh atau setelah subuh, ya. Nah, nanti dilanjutkan dengan tilawah tanpa mentadaburi makna dan terjemahannya. Begitu saya rasa. Jadi ya bersamaan, ya, bersamaan. Karena Rasulullah juga berpesan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya dapat 10 pahala. Beliau mengatakan bukanlah alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kan baca alif lam mim itu saja 3 huruf, ada 30 pahala. Dan apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, tentu akan dilipat gandakan pahala itu. Tapi kita sebagai generasi muda ini kan tidak hanya ingin membaca saja, geradakan gitu, tilawah saja tanpa memahami pesan, ya. Sebagai anak muda harus memahami pesan apa yang di dalam Al-Quran. Mungkin 1 ayat itu kita baca hari ini dengan mentadaburnya, itu tahun depan kita baca ayat yang sama dengan tadaburnya, itu ada kesan yang berbeda. Yakinlah itu, ya. Nah, saya dulu ada buku kecil yang saya gunakan untuk kalau ada pesan-pesan penting saya catat, ya. Saya catat karena saya baca dengan terjemahnya tadi mungkin selembar dalam terjemahnya. Kalau ada pesan penting saya catat, bahkan saya punya semacam indeks menurut saya. Misalnya tahun ini saya membaca tentang ayat-ayat riba. Terus kemudian
mungkin tahun itu kan ketemu ayat riba yang lain. Jadi tentang ayat riba saya tulis tersendiri. Ayat-ayat tentang motivasi Quran saya tulis tersendiri dan sebagainya. Ada itu. Jadi untuk melakukan internalisasi Al-Quran dalam diri kita, ada waktu untuk kita tadabbur. Ya. Ada waktu untuk kita tadabbur di dalamnya. Supaya ada kesan yang berpengaruh terhadap diri kita. Meskipun kita tilawah saja tanpa tadabbur itu insya Allah berkesan. Akan melembutkan hati kita. Pernah dapat postingan tidak? Ada postingan begini. Ada seorang kakek, ya. Seorang kakek itu meminta cucunya untuk mengambil air di danau dengan membawa keranjang untuk memetik buah anggur atau apel, ya. Keranjang untuk memetik buah apel itu kan namanya keranjang kan tentu tidak seperti paket kita kan ada lubang-lubang gitu kan, keranjang untuk memetik buah apel. Dimintalah sang cucu itu membawa air dari danau ke rumahnya sang kakek dengan membawa wadah dari keranjang tadi. Ya, bawa keranjang yang bekas dari memetik buah apel itu, oleh cucunya ambil air di danau, dibawa ke rumah kakek, sampai ke kakek, airnya sudah habis. Nah, memang kan keranjang kan. Nah, begitu diminta terus, sampai di hadapan kakeknya itu, airnya tidak ada, karena habis di jalan. Nah, kemudian sang cucu itu bertanya, maksudnya apa ini kakek ini? Ya. Kok saya disuruh ambil air dari danau, tetapi airnya bukan ambil dari pakai bak itu, tetapi pakai keranjang yang berlubang-lubang. Sang kakek bilang, coba lihat keranjang itu, yang tadi kotor, ya, tapi setelah kalian ambil air, gunakan ambil air dari danau ke hadapan kakek, lama-lama menjadi bersih itu keranjang, ya. Meskipun nggak ada air yang didapatkan, tapi keranjang itu menjadi bersih. Nangkap ya? Begitulah Al-Quran, kata sang kakek. Meskipun Anda mungkin tidak paham 100% yang Anda baca, tapi kalau itu Anda lakukan terus-menerus membuat bersih hati Anda. Begitu kata kakek. Jadi seperti orang ngambil air, tapi pakai bejana yang berlubang, pakai keranjang. Ya. Nah, keranjangannya menjadi bersih. Begitu kita. Ya. Kita tilawah Quran tanpa mentadabburinya, menjadi santunlah hati kita, menjadi lunaklah kita, mudah tersentuhlah hati kita ini dengan Al-Quran. Nah, begitu. Apalagi kalau kemudian kita buat ambil air itu dengan satu wadah, yang wadah itu kita bisa gunakan untuk mengambil Al-Quran dengan baik, ya. Saya rasa itu jawaban saya. Jadi ya dua-duanya ada waktunya. Ada tilawah, tapi kalau saya sarankan maghrib isya tilawah Quran tanpa tadabbur, nanti menjelang subuh atau setelah subuh kita gunakan tadabbur, ya, begitu. Begitu, Wali Yardi. Panggilnya Wali ya, Bang? Panggilnya sebenarnya Anugrah, Pak. Anugrah, ya. Anugrah. Cuma nama belakang saya, Pak. Ya, ini tanggapan Mbak Bella. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagi teman-teman yang bertanya bisa raise hand terus menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya, atau yang berhalangan menghidupkan mikrofon bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, kolom chat.
Ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ada pertanyaan juga, Pak. Sebentar ya. Boleh, Pak? Oke, Pak. Pada teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa Ya, raise hand kipasnya atau menuliskan silakan. pertanyaan di kolom komentar. Ya, Pak. Saya mau tanya juga, Pak. Boleh, Pak? Ya, ya, Anugerah. Ya. Oke. Saya mungkin ingin bertanya Anugerah mengenai angkatan berapa? 18, Pak. 2018. 18. Dosen walinya siapa? Pak Hasan. Hasan. Pak Hasan Hwani. Oke. Pak Pertanyaan Hasan saya, nggak Pak. ngisi. Belum, Pak. Pertama itu Ya, ya. kajian pertama Pak Mustain, kedua Prof. Daniel. Ini ketiga Pak Yoyo. Pak Daniel Mungkin bisa, Pak Mustain juga bisa. sudah Nah, minggu saya. lalu, dua minggu berturut, Pak. Silakan, Anugerah. Oke, pertanyaan saya mungkin ini sih, Pak. Mengenai membaca Al-Quran lewat HP, Pak. Melihat teknologi sekarang seperti itu kan. Apakah ganjaran pahalanya sama seperti membaca Al-Quran dari buku, dari kitab? Apakah sama, Pak? Hmm. Itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah pertanyaan. Apakah membaca Al-Quran di HP juga ganjaran yang sama? Jadi yang didapatkan dari membaca Al-Quran itu adalah ketika ada interaksi kita dengan Al-Quran secara maknawi, secara kejiwaan. Bibir kita bibir kita bergerak, lidah kita mengucapkan, mulut kita semuanya berinteraksi, ya, karena kita membaca Al-Quran kan sesuai dengan adabnya. Al-Quran ini turun sesuai dengan adab membaca Qurannya, sehingga ulama menyusun kitab tajwid dan sebagainya. Bagaimana membacanya, dan Al-Quran itu turun dengan cara membacanya, sehingga kita menyesuaikannya. Maka selama kita melakukan itu, ya, meskipun yang kita pandang adalah tulisan di dalam laptop, tulisan di dalam HP kita, ya, atau di dalam bentuk tulisan kertas, sama saja kita. HP yang isinya Al-Quran, yang kalau kita buka, ya, itu dia berfungsi sebagaimana Al-Quran yang kertas itu, ya. Tentu kita sesuai dengan adab, tidak boleh Al-Quran yang terbuka, apa yang terbuka Al-Qurannya kita bawa ke kamar mandi. Tentu adabnya nggak begitu, ya. Al-Quran tidak boleh dibawa ke kamar. Tetapi kita tutup, ya, kita tutup, HP-nya dibawa ke kamar mandi, nggak masalah begitu, karena kita sudah menutupnya. Seperti kita membaca, menghafal surat Al-Fatihah. Tentu kalau kita sedang di kamar mandi, tidak diperkenankanlah kita itu membaca Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran di kamar mandi. Tetapi Al-Quran itu kan tertanam dalam diri kita. Al-Fatihah, surat-surat pendek, ya, yang sudah hafid, ya, tertanam dalam diri kita. Masuk kamar mandi tidak menjadi soal, ya. Ketika sambil naik motor, ketika sambil dalam perjalanan, kita melafalkan Al-Quran, itu juga masih tetap berpahala. Jadi, pahala itu tidak hanya untuk menatap, membaca Al-Quran dalam pengertian menatap mata kita dengan Al-Quran yang tertulis di dalam kertas itu. Tidak begitu, ya. Dalam perjalanan kita menghafal surat-surat pendek dan sebagainya tetap berpahala, ya. Begitu kira-kira jawaban saya. Meskipun memandang tulisan, itu para ulama ahli Al-Quran itu begitu, ya. Meskipun kita memandang tulisan itu juga berpahala, dan sarannya itu, saran para penghafal Quran itu kalau kita, meskipun kita hafal Quran, tapi ketika kita membaca, kita disarankan untuk tetap melihat tulisannya. Kita ini kan hafal Al-Fatihah, ya. Tapi kalau kita sedang tidak dalam perjalanan, ketika kita membaca ayat Quran, tetap usahakan lihat
Karena melihat bentuk tulisan itu juga para ulama mengatakan itu adalah bagian dari yang mendapat pahala. Ya. Meskipun kita hafal, ya kita usahakan juga begitu. Penjelasan itu saya dapatkan dari Profesor Rumrawi. Biasanya beliau ngisi di Suara Muslim, radio Suara Muslim kalau Senin pagi seingat saya. Nah, kalau Ramadan ini biasanya libur. Kalau Suara Muslim, Sam FM itu kalau antara jam 6 sampai jam 7 itu ada tafsir kalau Senin dan Selasa. Jadi meskipun hafal Quran, kalau kita sedang tilawah, usahakan sambil membaca tulisan itu. Baik tulisan dalam kertas maupun dalam HP. Ya. Itu anugerah, mudah-mudahan menjawab. Kalau nggak menjawab, dipaksakan menjawab sesuai. Ya, Baik, Pak. Terima begitu kasih, ya. Pak, atas Insya Allah tetap penjelasannya. berpahala. Insya Allah tetap berpahala. Ya. Anugerah. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga, sekaligus pertanyaan terakhir di kuliah subuh kali ini. Oh, ini sudah ada, Pak, dari Febri Budi Hantono. Izin bertanya, Pak, dalam beribadah, bagaimana caranya agar kita ikhlas di hati dan pikiran? Dan apabila bersedekah, kita sudah mengusahakan untuk ikhlas. Dalam sedekah itu seperti tidak memberitahukan kepada orang lain sama sekali. Akan tetapi terkadang masih terlintas di pikiran kita mengenai sedekah itu tadi. Lalu apakah masih disebut ikhlas dalam sedekah, Pak? Terima kasih. Febri, mohon maaf Ya. karena menyimpang dari tema. Mungkin tema tentang sedekah. Ya. Yang pertama, ikhlas di hati dan pikiran. Ya. Memang itu bagian dari tuntunan agama kita. Setelah kita mengilmui, kemudian beramal, dan amal kita harus diiringi dengan keikhlasan. Jadi yang pertama kita mengetahuinya, mengilmuinya, kemudian beramal dan iringi amal kita dengan keikhlasan. Nah, itu tercermin dalam syahadat kita sebenarnya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita berikrar, berjanji kepada Allah bahwa mengikhlaskan seluruh pikiran, hati, dan tindak tanduk kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariatnya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Jadi itu bagian dari syarat amal kita harus ikhlas. Nah, bagaimana kita supaya terjadi keikhlasan dan antara hati, pikiran, ya. Gimana misalnya? Kalau sholat, ya tentu istilah ikhlas di dalam sholat itu ada beberapa yang diajarkan Rasulullah supaya kita, istilah ulamanya tumakninah, itu diikutilah ya. Kalau kita misalnya mendatangi ke masjid, mendatangi sholat berjamaah dengan tidak tergesa-gesa, misalnya begitu ya, ada kan tuntunan itu. Rasulullah mengajarkan datang ke masjid tidak tergesa-gesa. Bagaimana kalau sudah qomat, apakah lari? Ya kalau bisa kita usahakan sebelum qomat sudah, sebelum adzan bahkan sudah ke masjid supaya tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, kalau sudah qomat ya kita usahakan berlaku tenang, berjalan tenang supaya nanti sholat kita juga khusyuk, ikhlas, ya, khusyuk ini. Nah ini dicontohkan kalau sedekah bagaimana? Ya, sedekah itu bukan berarti saya melupakan apa yang kita punya untuk yang kita kasihkan orang lain. Ya. Dulu ada istilah begini, kalau kita ikhlas itu seperti kita buang air besar itu kan, di pagi hari nggak perlu kita lihat lagi, ya sudah kita ikhlas, nggak begitu. Ya. Kadang kita ada berat juga, nggak masalah, itu memang perjuangan kita. Nah, kita mau bersedekah, itu kan. Ini misalnya kalau mahasiswa gimana ya contohnya, misalnya sudah akhir bulan beasiswa belum turun, meskipun beasiswa dari orang tua kan, sementara persediaan sudah
sudah menipis, ya. Ada kawan kita belum bayar SPP misalnya, belum bayar UKT misalnya, ya kan? Ya. Nah, kemudian pinjam pada kita, ya. Nah, kadang kita merasa berat. Nah, itu manusiawi. Kadang kita merasa berat. Nah, sekali lagi itu manusiawi. Tapi ketika kita bisa mengalahkan rasa berat itu dan kita bisa tunaikan kewajiban agama, itu bagian dari keikhlasan. Datang ke majelis ini tadi ya berat juga, ya kan? Itu manusia berat, tapi kita paksa diri datang juga. Pengen lihat apalah yang disampaikan Pak Yoyo, kan gitu kan? Ya, itu tidak masalah, tapi kita sudah memaksa diri kita. Kadang keikhlasan itu perlu sedikit paksaan dari kita, ya, perlu sedikit paksaan dari kita. Memang awalnya berat juga, tapi kita ternyata bisa melampauinya. Nah, itu tidak masalah. Ada berat sedikit yang terlintas dalam pikiran kita, nah, itu tidak masalah. Selama kita kemudian kita tetap tunaikan. Ya. Barusan kemarin, hari kemarin ya, malam itu ada posting mungkin cerita lama itu tentang seorang imam masjid di London. Nah, ada seorang imam masjid di London, beliau itu turunan Timur Tengah, tapi baru bertugas menjadi imam di masjid di London itu. Tiap hari dari rumahnya, dari apartemennya ke masjid itu naik bus. Ya. Nah, di bus di London itu biasanya pakai kartu atau pakai uang yang pas gitu ya. Uang yang pas yang dimasukkan kotak. Nah, suatu saat dia tidak ada kartu, tidak ada uang yang pas. Nah, kemudian dikasihlah uang yang agak berlebih, sama langsung bayar ke sopirnya, ke drivernya. Nah, driver itu ngasih uang kembalian kepada sang imam tadi yang baru bertugas di London. Kemudian duduklah dia di belakang, kemudian dilihatlah kembaliannya itu lebihnya itu diceritakan 10 sen lah, 10 pence ya, kalau di Inggris ya, ada 10 pence, 10 sen itu ya. Dia pikir, wah 10 sen aja ngapain saya kembalikan gitu ya. Dia pikirnya begitu ya. Sampai dia sudah dekat dengan tujuannya, dia turun, masih berkecamuk dalam hatinya, kembalikan apa enggak, 10 sen aja, paling semua orang juga tidak mengambil peduli begitu. Tapi ketika dia mau turun, itu dengan refleks 10 sen itu dikembalikan ke drivernya, ke sopirnya. Dia bilang bahwa tadi kelebihan 10 sen kembaliannya. Kemudian diambillah sama sang supir 10 sen dan mengatakan, supir tadi bilang, bukankah Anda ini imam baru di masjid itu ya? Saya amati gitu. Iya katanya. Ini 10 sen itu bukan tanpa sengaja, memang saya sengaja. Saya sengaja 10 sen, bagaimana orang, kan perawakannya mungkin orang Timur Tengah kan kelihatannya. Bagaimana orang Islam terhadap yang begini-begini. Saya sedang mengamati kehidupan orang Muslim. Nah, saya sudah berketetapan di dalam hati tadi. Saya kasih kelebihan pengembalian 10 sen. Kalau Anda memang Muslim, dan Muslim itu adalah agama yang baik, pasti akan Anda kembalikan 10 sen itu. Dan saya bertekad tadi, kalau Anda melakukan itu, saya akan masuk Islam, katanya. Itulah terkejutnya sang imam tadi. Ya. Mungkin ada berkecamuk, saya mungkin nggak pas contohnya. Berkecamuk sang imam tadi tentang uang 10 sen tadi. Tapi begitulah, meskipun 10 sen, awalnya mungkin, ya apalah 10 sen kita, apapun kita kembalikan kepada pemiliknya yang bukan milik kita. Ya. Jadi antara ikhlas itu tidak 100% memang kita itu ada
plongnya di dalam hati, enggak. Ada yang gondeli itu juga bisa termasuk ikhlas. Dan kemudian kita tetap menunaikannya. Ya. Jadi memang ada perasaan berat, tidak masalah. Ya. Ada perasaan berat ketika beramal, ya, tidak masalah. Saya pun mengalami begitu. Ya. Saya ngasih pekerjaan ke mahasiswa. Ya. Ngasih pekerjaan mahasiswa, pekerjaannya nggak seberapa, cuma mengetik satu tabel, saya akan ajarkan, saya nggak ada waktu untuk ngetik, saya minta buat PowerPoint atau tabel, mungkin asisten gitu ya, buat satu tabel nggak seberapa, tapi saya ingin ngasih ya sekedarnya. Mahasiswa tadi kakak kelas Anda juga, kakak kelas Anda juga sudah menjadi asisten saya. Tapi nggak mau dia kasih, nggak mau izinkan saya untuk ngasih. Enggak Pak, sudah gitu, orang cuma ngetik aja. Satu saat semester berikutnya saya perlu juga, ada waktu saya ngetikin, saya minta. Terus saya bilang, ya sudah, kalau nggak mau saya kasih mungkin dalam bentuk uang, saya kasih dalam pulsa atau dalam paket data, kan begitu. Tapi beliau juga nggak mau. Nah, ini kakak kelas Anda ini, udah lulus anaknya sekarang. Kemudian diinfakkan saja Pak, gitu kan. Dalam benak saya mau kasih lah 50.000 gitu ya. Untuk paket data kan lumayan tuh. Untuk paket data kan lumayan, 50.000 bisa sebulan dapat berapa kalau paket 50.000 itu kalian ya? Berapa? 5 giga. Nah, lumayan 50. Yang ngetik beberapa tabel di Excel gitu aja. Dan dia bilang, kasihkan aja Pak pada yang lebih memerlukan. Ya. Oke, saya berniat mengasihkan 50.000 itu untuk saya infakkan. Ya. Nah, ketika saya mau infak, ya, nanti kan harus saya atasnamakan anak ini, kakak kelas Anda ini. Ya. Ada bergejolak dalam hati saya, 50.000 besar juga ya kalau diinfakkan kan. Ada perasaan berat tuh. Nah, ini kalau atas nama saya sendiri kan, begitu kan. Ada perasaan berat itu, 50.000 dikasihkan, diminta ngasihkan. Tapi kemudian yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap kita kasih 50.000, saya atasnamakan tadi anak yang membantu saya tadi. Ini infak dari si fulanah gitu ya, karena putri ya. Ada perasaan berat juga ya, mengatasnamakan dia. Mungkin saya mengatasnamakan saya sendiri enggak, dia sudah ikhlas saja ya kan, anaknya itu sudah, jangan kasihkan saya, malah kasihkan yang membutuhkan. Saya kasihkan, saya bilang ini dari sini, gitu kan. Nah, awalnya berat juga, tapi itu enggak, itu normal bagi kita. Ketika kita sedekah, ada perasaan berat, itu normal secara manusia. Namun kita juga tunaikan juga. Ya. Kita tunaikan juga, kita sudah memenangkan. Nah, awalnya ada perasaan berat, tidak menjadi soalan. Nah, itulah apa ini, seni hati kita ini ya. Saya rasa itu Anugrah, mudah-mudahan menjawab juga ya. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya tidak ada tanggapan dari Febri dan sudah terjawab. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara dari kuliah subuh ketiga pada pagi hari ini. Maka telah sampai acara dan saya mempersilakan kepada Pak Yoyo buat menutup acara ini dengan doa mungkin Pak. Misalnya ada yang doa. Baik, dan saudara sekalian, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Dalam surat Muzammil. Sungguh kami akan turunkan perkataan yang berat kepadamu. Al-Qur'an ini akan membawa dampak kepada kita kalau kita memang tidak mengacuhkan Al-Quran tadi. Ya. Insya Allah Al-Qurannya akan berdampak pada diri kita. Meskipun kita tadi disampaikan hanya tilawah, kan akan melembutkan hati kita.
terlebih kalau kita memahami makna pesan yang ada di dalam. Insya Allah saya Senin pagi itu ada kultum ba'da subuh di Manarul. Anda boleh pakai Zoom juga nanti, Zoom Ramadan di kampus. Materi yang saya pilih menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya. Jadi Al-Quran itu satu diantaranya itu menyembuhkan syifa ulima fis sudur, kan gitu kan. Dia akan menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam hati kita. Ya. Silahkan kalau berkenan nanti cari link panitia Ramadan di kampus untuk kuliah subuh. Silakan hadir besok Senin ya. Besok Senin menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Apa yang dimaksud sebagai penyembuh itu? Ya, nanti kita kupas di sana. Silahkan hadir di sana. Baik, saudara sekalian, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafu masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atini sultanik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina waj'alna minasy-syakirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Baik, terima kasih Pak Yoyo atas ketersediaan waktunya buat mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga apa yang sampaikan dapat menjadi berkah buat Bapak sendiri dan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Doa anak soleh, insya Allah dikabulkan. Insya Allah doa anak soleh. Amin. Guru itu harus berdoa untuk anak-anaknya, untuk kebaikannya. Ya, anak-anaknya juga atas hormatnya terhadap guru berdoa juga. Itu tentu Anda juga berdoa untuk guru-guru yang selama ini membesarkan. Doa kepada orang tua juga kan, orang tua, guru-guru, guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, sehingga kalian besar seperti ini. Makna orang tua itu tidak hanya orang tua secara biologis, orang tua secara guru juga. Begitu pula pesan saya kepada para guru, ya, para dosen, mintalah anak-anak mereka, doakan mereka kesuksesan hidup di dunia ini. Kemudian dengan suksesnya di dunia mereka bisa beribadah, insya Allah akhiratnya juga terbimbing. Allah bisa begitu anugerah. Baik Pak. Maka kuliah subuh hari ini dapat kita cukupkan dan akhiri. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo atas kesempatannya Pak. Ya. Yo, saya izin ya. Iya Pak.